Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Abdul Muiz. Kali ini saya akan membuat video atau berbagi dengan kawan-kawan dan sahabat tentang masalah busi mobil Kijang. Salah satunya mobil ini, kalau businya sudah rusak, bisa mobil ini terasa sedang jalan endut-endutan, dan juga nanti bisa knalpotnya nembak-nembak. Jadi kita merasa tidak nyaman ya. Kalau kita ingin mobil kita bagus, awet dan tidak ada kendala di perjalanan, maka mari kita perhatikan video berikut ini. Sebelum video ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Juga pengalaman ini merupakan pengalaman yang saya bagikan kepada kawan-kawan dan sahabat, apalagi yang pemula, untuk kita ketahui dan kita harus bisa mengetahui ciri-ciri mobil kita yang lagi rusak atau kendala di perjalanan ya. Sekarang kita lanjutkan videonya. Businya sudah saya buka ya. Ini contohnya businya. Ini sudah basah semua. Emang kepalanya kering tapi kelilingnya sudah basah ya. Ini sangat besar pengaruhnya ya, karena bisa nanti mobilnya nyendat-nyendat di jalan atau endut-endutan kayak habis minyak, padahal businya mati salah satu. Jadi saya sarankan juga kepada kawan-kawan dan sahabat, kalau toh kita di perjalanan, kalau businya mati salah satu, untuk ngetesnya nanti mudah ya. Cukup kita tempelkan ya. Ini sambil mesin mobil hidup, kita tempelkan di sini ya. Dia nanti akan nyemburkan api yang biru. Nah, itu menandakan businya masih bagus. Kalau apinya sudah kuning atau merah, artinya businya sudah mulai rusak. Nah, untuk kawan-kawan dan sahabat, kalau bisa, walaupun businya macet satu, kalau bisa ini ya, kita harus ganti semua. Jadi keempat-empatnya kita ganti. Kita ganti yang baru ya. Dan juga di sini kita lihat perbedaan-perbedaannya sudah jauh berbeda ya kan. Memang kalau busi ini jarang mati keempat-empatnya, paling matinya nanti satu buah. Nah, ini tanda-tanda dan contohnya businya sudah mati ini ya. Model ini sudah mati, ini dijamin mati karena kotorannya, kehitamannya sudah kelihatan. Tapi kalau dia tidak mati, model ini kering, dia tidak mati. Hanya kita nanti cukup membersihkan sela-selainya ini kalau kita lagi di perjalanan. Nah, setelah nanti kita sampai di tujuan, kita belikan busi yang baru. Kalau bisa saya sarankan ganti keempat-empatnya, karena
yang namanya mobil tidak bisa dipastikan ya. Kalau toh kita sudah ganti busi yang baru semuanya, kita tidak merasa was-was lagi ya. Nah, juga kita memperhatikan busi-busi ini baru. Kalau saya selalu pakai merek Denso ya, pakai merek Denso. Mungkin NGK juga banyak, ada yang lainnya juga mereknya, cuman kalau saya pasti saya pakai Denso. Jadi busi ini kalau saya ini kan, saya sudah 1 tahun baru ganti. Sebetulnya nggak rusak semua ini, nggak mati semua, cuman 1 yang matinya ini. Ya, nah ini cuman 1 ini yang mati ini. Cuman kita mengingat dan memperkirakan nanti kita jalan-jalan jauh. Kalau secara saya sendiri, saya ganti semua. Sekarang akan kita coba memasangnya busi ini. Ya, ingat kawan-kawan dan sahabat ya, sama dengan cara saya tadi. Kalau kita di perjalanan businya macet 1, kita cara ngetesnya mudah. Kita masukkan ya, yang satu-satu dalam 4 ini, buka 1, nanti dites, dihidupkan mobilnya, kita tempelkan saja ke sini. Nah, nanti apinya yang biru akan keluar. Nah, itulah tanda busi yang masih bagus ya. Sekarang businya akan kita pasang semua. Nanti akan kita coba ngidupkan lagi bagaimana keadaan mobilnya. Apakah dia lamsamnya bagus, apa dia nanti tidak nembak-nembak lagi di perjalanan. Karena busi ini sangat besar pengaruhnya ya. Dia bisa untuk mobil kita boros dari busi, ya juga bisa pengaruhnya dari situ. Karena apinya tidak lancar, maka minyaknya double keluar. Nah, tapi kalau businya bagus, dia hidup sedikit saja, minyak sudah disambar. Jadi permasalahan busi itu harus kita hati-hati dan memperhatikan, karena ini salah satu penyakit mobil kijang ya. Umumnya kijang ya begini, businya sering mati, karburator dan platina. Jadi kalau mobil saya itu saya selalu siapkan barang serapnya. Contoh macam busi, saya siapkan 1 buah. Nanti platina saya siapkan 1 buah. Apalagi kalau kita jalan jarak jauh, itu harus itu, dan tidak boleh tinggal barang serapnya itu. Karena dalam perjalanan kita tidak bisa memastikannya apa yang kena rusaknya nanti, apa karburatornya itu tentang minyak atau busi atau platina. Karena mobil nembak atau kentut di jalan itu, rasa suaranya di knalpot itu banyak pengaruhnya. Ada yang dari karburator, ada yang dari platina, ada yang dari saringan minyak bensinnya. Jadi kalau kita punya mobil kayak gini, memang dituntut kita ini rajin dan teliti, karena mobilnya ini mobil jadul.
Ya, dan juga saya sarankan kepada kawan-kawan dan sahabat memasang tali busi ini harus rapih, ya, karena dia nanti pengaruhnya besar ini, karena dia kotor atau renggang sedikit, dia secara otomatis tidak hidup. Ya, hidup juga nanti dia suaranya nembak-nembak atau kentut-kentut kerasa di perjalanan. Apalagi mobil kita macet, sedang nanjak, ya namanya kita mobil kan, perjalanannya kan kita tidak tahu. Nah, dan diingat juga jangan sampai salah memasang tali busi ini. Ini nomor 1 arahnya ke depan, nomor 2 ke belakangnya kita putarnya ke kanan dari alirannya, ya. Ini 1 dengan 2, ini 2, nomor 3 balik ke awal, jadi 3 4-nya berlawanan, dia 4-nya baru ke belakang, ya. Ini harus diperiksa yang bagus dan jangan sampai salah pemasangannya. Juga ngunci mengunci businya harus kencang dan jangan kendor. Kalau kendor nanti dia ada anginnya juga bakal nembak-nembak, nanti bakal kentut. Sekarang kita akan coba menghidupkannya dan starter kembali. Mudah-mudahan dia tidak ada kendala dan tidak ada masalah. Ya, saya ulangi lagi kepada kawan-kawan dan sahabat, karena pentingnya busi ini. Kalau umpamanya di jalan datar ada suara kentut di knalpot atau kayak mobil kurang minyak, itu dipastikan salah satu businya yang kena atau businya mati. Nah, untuk mengetahui businya mati tadi, kalau kita di perjalanan, kalau kita bawa serep cuma 1, ya itu tadi caranya. Kita buka, kita matikan dulu mesin, kita hidupkan mesinnya, kita buka tali businya, kita tempelkan busi, tempelkan dekat besi ini, dia akan nembak keluar nanti, apinya kelihatan biru dan suaranya cetek kencang nantinya. Nah, umpamanya kita sudah menelusuri demikian, dan yang lain-lainnya dia akan ngikut nanti. Kalau kita tidak mau memperbaiki dari yang rusak itu tadi, 1 yang rusak, nanti berikutnya ya rusak lagi yang lain-lainnya. Nah, itulah yang harus kita perhatikan. Sekarang akan kita coba untuk starter mobilnya lagi. Ya, alhamdulillah mobilnya sudah hidup kembali. Mudah-mudahan tidak macet di perjalanan lagi dan tidak ragu kita, walaupun jalannya tanjakan tinggi, turunnya curam, karena kita sudah memperbaiki yang rusak-rusaknya. Ya, demikianlah tutorial ini saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan dan sahabat. Dan jangan lupa nantikan video berikutnya atau video yang lain judulnya tetap di mobil Kijang. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan dan sahabat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.